Jangan pernah kita menyia-nyiakan nikmat Allah. Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhan kalian mengumumkan melalui para nabi sebelum nabi kita, melalui Nabi Allah Musa, begitu pula melalui Nabi Allah Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengumumkan apabila kalian mensyukuri nikmat Allah, menghargainya, menempatkan pada tempatnya, Allah akan menambahkan nikmatnya bagi kalian. Tapi begitu kalian ingkar, sesungguhnya azabku amat-amat pedih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Para jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, segala puja, puji, syukur yang tak terhingga kita persembahkan seluruhnya teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga atas kita semua. Allah memuliakan kita dari kebanyakan makhluknya, menjadikan kita sebagai khalifahnya di atas muka bumi ini, melimpahkan rezekinya, menyempurnakan baik nikmatnya yang lahir maupun yang tak tersembunyi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian ingin menghitung nikmat Allah, tak mungkin kalian akan dapat menghitung. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya atas kita semua, niscaya kita akan menjadi sasaran bencana dan malapetaka. Di tengah-tengah wabah penyakit yang menyebar, di tengah-tengah berbagai macam ancaman yang dihadapi manusia, kesulitan ekonomi yang sedang mendera kehidupan umat manusia bukan hanya di negeri kita, tapi hampir di seluruh penjuru dunia. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mungkin seorang pun dari kita hadirin sekalian akan dapat menikmati kehidupan ini dan menjalaninya dengan damai dan tentram. Datangnya cobaan, datangnya musibah bukan karena Allah kejam terhadap kita, tapi dalam rangka untuk mengingatkan akan kesalahan kita, juga mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang kita lupakan. Pada saat-saat biasa kita dapat menjalani sholat Jumat tanpa ada kesulitan dan kendala. Begitu datang virus corona yang menyebar di tengah-tengah kita, masjid ditutup, bukan hanya di satu daerah, tapi di seluruh penjuru dunia. Orang merasakan kehilangan kerinduan terhadap sholat Jumat. Bahkan di sebahagian daerah masjid ditutup untuk melakukan sholat
5 waktu sebagaimana yang diadakan pada saat-saat biasa. Mereka mulai menyadari bahwa nikmat tersebut waktu ada mereka tidak hargai. Begitu pergi baru mereka rasakan nilai dari nikmat tersebut. Begitu pula kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita. Jarang di antara kita yang menghargai, menghormatinya. Begitu nikmat tersebut salah satunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita menyadari akan kehilangan yang kita rasakan. Seorang Allah berikan nikmat dengan kehadiran kedua orang tuanya, tapi dia sibuk dengan berbagai macam permainan dunia ini, sibuk dengan dunianya, lupa kepada kedua orang tuanya yang selalu menantikan dirinya di rumah, merindukan mereka kembali. Orang tua mereka bernafas dengan lapang sewaktu anak mereka kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Tapi begitu orang tua mereka pergi, baru mereka menyadari kehilangan yang begitu hadir sekalian tak mungkin tergantikan. Begitu pula banyak laki-laki di saat istrinya di sampingnya, melayaninya, penuh kepedulian terhadapnya, dia tidak peduli, kurang memberikan perhatian. Begitu istrinya meninggalkan dirinya, baru dia merasakan kehilangan. Sebaliknya berapa banyak wanita yang tidak menghargai kehadiran suaminya di sisinya. Begitu hadirin sekalian suaminya dipanggil oleh Allah atau terpisah dari dirinya, baru dia menyadari bahwa dirinya selama ini telah lupa, telah mabuk oleh kehidupan dunia, hingga hal-hal yang penting bagi hidupnya diabaikan. Begitu pula banyak orang tua yang diberikan nikmat dengan anak-anak yang sehat, yang baik, rumah tangga yang tenang, tapi sang ayah sibuk kesana kemari dalam urusan dunianya. Begitu salah satu anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau anaknya mengalami kerusakan, terjerumus dalam narkoba dan perbuatan yang tidak baik, baru dia menyesal selama ini sibuk mengurus dunianya, lupa kepada keluarganya. Oleh karena itu datangnya cobaan-cobaan semacam ini mengingatkan kita akan nikmat Allah yang amat penting. Begitu juga teman-teman kita, tetangga kita, masyarakat kita. Waktu bersama kita sering kita marah hanya persoalan yang kecil. Kita dengki, kita memusuhi mereka, membicarakan kejelekannya. Begitu dia pergi, pindah ke tempat lain atau dipanggil oleh Allah, kita merasakan kehilangan. Apalagi pada saat dia telah menjadi jenazah yang berbaring di hadapan kita, kita tidak dapat meminta maaf lagi kepadanya atas kesalahan-kesalahan yang diabaikan, dirasakan. Saya kenal 2 orang yang bersahabat dari mulai muda hingga tua. Lalu mereka berbesan karena kecintaan di antara mereka. Tapi disebabkan karena perselisihan di antara anak mereka, orang tua terbawa. Akhirnya mereka yang berpuluh-puluh tahun bersahabat saling memalingkan muka. Hati mereka yang tadinya penuh kecintaan berganti dengan rasa buruk sangka. Anak berselisih, ibu mereka terlibat, suami ikut terkena panasnya bahkan terbakar. Subhanallah, satu hari yang satu dalam keadaan stroke koma, yang satu juga dalam keadaan stroke menggunakan kursi roda. Begitu dua-duanya sakit, baru mereka mengenang masa-masa yang indah waktu bersama. Akhirnya yang di kursi roda datang menghampiri saudaranya di rumah sakit dalam keadaan koma. Berlinang-linang air mata penuh penyesalan. Dia kembali ke rumah, dia meninggal dunia. Tak lama yang koma bangun, mendengarkan kedatangan orang tersebut, tidak lama juga kemudian dia meninggal dunia. Mereka semua menyesal. Kenapa? Hanya urusan dunia yang tak berarti membuat mereka berselisih, bermuka asam, memalingkan wajah mereka. Dunia kita tinggalkan di belakang. Tapi yang akan menemani kita adalah iman, ketakwaan dan amal soleh kita. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena dunia yang kecil, yang tak berarti, kita melupakan hal-hal yang berarti, berharga dalam hidup ini. Ada seorang ayah yang fanatik kepada anak laki-laki, yang dibanggakan anak laki-lakinya, diberikan dukungan sekolah, modal hingga maju. Tahu-tahu sang ayah stroke, anak laki-lakinya sibuk dengan dunia mereka, padahal si ayah
selalu bercerita membanggakan anak laki-lakinya. Anak perempuannya tidak pernah disebutkan. Waktu sakit, yang memandikan dia wanita, anak wanitanya, yang membersihkan dirinya, yang memberikan dia makan, bahkan membersihkan kotorannya. Lalu sang ibu mengatakan, lihat anak laki-laki kamu yang kamu banggakan, satu pun tidak ada yang muncul dari mereka. Anak perempuan kamu yang kamu rendahkan, dia yang membersihkan kamu, yang mengurus dengan penuh kesabaran. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan nikmat Allah. Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhan kalian mengumumkan melalui para nabi sebelum nabi kita, melalui Nabi Allah Musa, begitu pula melalui Nabi Allah Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengumumkan apabila kalian mensyukuri nikmat Allah, menghargainya, menempatkan pada tempatnya, Allah akan menambahkan nikmatnya bagi kalian. Tapi begitu kalian ingkar, sesungguhnya azabku amat-amat pedih. Datangnya corona, kita undang dengan keingkaran dan kemaksiatan kita. Bahkan pada saat corona masih di tengah-tengah kita, sebahagian mengusulkan untuk menghapuskan ketuhanan yang Maha Esa, digantikan dengan ketuhanan yang berbudaya. Kita ingin singkirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehidupan kita, padahal ketergantungan kita kepada Allah begitu besar. Kalau Allah meninggalkan kita, jantung kita tidak akan berdenyut, paru-paru kita tidak akan kembang dan kuncup. Begitu pula rizki yang selama ini kita nikmati akan terhenti. Langit bumi kalau bukan karena Allah menjaga, menahannya, niscaya seluruhnya akan runtuh. Tapi ternyata manusia benar-benar amat ingkar, lupa kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam surah Al-Adiyat Allah menggambarkan kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Pertama Allah gambarkan suasana peperangan. Suasana peperangan yang kalut berkecamuk, di saat orang dalam keadaan tidak siap, baru bangun dari tidur, bahkan sebahagian masih tidur, datang pasukan menyerang mereka secara tiba-tiba. Wal adiyati dhabha, demi pasukan kuda yang datang dengan bergegas-gegas sambil mengeluarkan dengusannya. Sepatu kuda yang menghentak permukaan bumi mengeluarkan percikan api. Kemudian dengusan suara kuda, wal adiyati dhabha, demi pasukan berkuda ya, yang berlari dengan cepat dan mengeluarkan dengusan nafasnya. Fal muriyati qadha, kemudian sepatunya, kakinya yang menghentak permukaan apa? Permukaan kerikil pasir hingga mengeluarkan percikan api. Fal mughirati subha, kemudian datang secara tiba-tiba menyerang di waktu subuh pagi hari, di saat orang dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan lelap. Fa'atharna bihi naq'a, kemudian debu bertaburan disebabkan karena hentakan-hentakan pasukan berkuda tersebut. Fawasatna bihi jam'a, lalu masuk di tengah-tengah masyarakat yang tidak siap dalam keadaan istirahat dan tidur. Seorang kalau mimpi buruk di malam hari, dia merasakan detak jantungnya bagaimana? Kencang, karena tidak siap. Kalau tidur dikagetkan, detak jantungnya akan meningkat. Begitu pula kalau menghadapi serangan secara tiba-tiba. Suasana ini menggambarkan apa? Menggambarkan kehidupan manusia. Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia ini benar-benar amat ingkar terhadap Tuhannya, tidak mensyukuri nikmatnya, hidup hanyut bersama hawa nafsunya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia juga mengakui, menyadari betul-betul akan watak dan karakternya. Kalau sakit sadar, kalau lemah baru ingat, menghadapi ancaman baru dia mengangkat tangannya mengingat Allah. Begitu kembali sehat, aman, cukup, mulai kesombongannya muncul. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid,
dan terhadap hal-hal yang kembali kepada kebaikan dunia, keuntungannya, mempunyai rasa cinta yang amat dahsyat hingga menghalalkan segala cara untuk meraih menggapai. Bahkan terkadang keluarga dilupakan, orang tua diabaikan, dicampakkan, saudara disakiti, hak orang dimakan dan dirampas hanya untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya, negara, bangsa, rakyat dikorbankan. Ini menyedihkan luar biasa. Dari watak buruk manusia, kita ambil contoh hadirin sekalian, belum lama ini di ujung pandang, seorang wanita dalam keadaan hamil mau melahirkan, tidak bisa melahirkan normal, datang ke rumah sakit, dia tidak mampu, diminta untuk tes rapid sebesar 2,5 juta. Dia tidak mampu pindah ke rumah sakit lain, diminta juga apa? Biaya yang sama. Dari rumah sakit pindah ke rumah sakit yang lain, sampai di satu rumah sakit meminta hanya 600.000 untuk pemeriksaan tes COVID. Akhirnya si wanita sewaktu akan menjalani pemeriksaan diperiksa kandungannya. Karena terlalu lama berkeliling dari rumah sakit ke rumah sakit, kandungan si ibu meninggal dunia. Akhirnya untuk menyelamatkan diri minta supaya dia operasi. Pihak rumah sakit mengatakan tunggu 5 hari kemudian hasil tes dari COVID. Menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap perilaku rumah sakit yang seperti ini. Bahkan ada rumah sakit, seorang wanita terjatuh di kamar mandi, stroke, begitu akan masuk diminta tanda tangan bahwa diri terkena COVID. Karena apa? Karena ada anggaran untuk rumah sakit hadirin sekalian bagi setiap orang yang terkena COVID. Jadi bagaimana sampai derita manusia pun dipolitisir, dimanfaatkan untuk proyek keuntungan orang-orang yang sama sekali tidak takut pada Allah. Dan ternyata hadirin sekalian, hal ini bukan hal yang ganjil, tapi di tengah-tengah kehidupan kita banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari derita tangisan orang lain. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan dia benar-benar amat cinta terhadap berbagai macam kebaikan-kebaikan dunia walaupun dengan mengorbankan akhirat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil quburi wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Apakah dia tidak tahu, tidak menyadari di saat nanti kita waktu dalam kubur, tiba saatnya bagaimana kuburan tersebut diporak-porandakan, satu persatu manusia akan bangkit dari liang kubur mereka. Semua amal mereka dikumpulkan, termasuk rahasia hati mereka semua diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Tuhan mereka benar-benar amat mengetahui keadaan mereka sampai yang sekecil-kecilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita mengantar jenazah ke liang kubur, dibaringkan dalam liang lahat, tidak berdaya, orang yang dicintai semua siap meninggalkan dirinya, harta yang dikumpulkan, begitu pula rumah yang dibangun. Bahkan bantal-bantal yang empuk dengan kasur-kasurnya semua ditinggalkan, hanya menggantikan gundukan-gundukan tanah sebagai bantal penyanggahnya. Atapnya begitu rendah, hanya terbuat dari papan yang tak berserut. Kemudian wajahnya dihadapkan ke hadapan tanah. Coba renungkan hadirin sekalian, bagaimana keadaan kita pada saat tersebut. Belum lagi semua rahasia kita terungkap, semua yang kita kumpulkan dari dunia kita tak berarti. Lalu siapa yang menjamin kita masih akan hidup panjang? Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan panik, jangan takut menghadapi corona, jangan takut menghadapi semua ini, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam dan Tuhan corona yang menciptakan corona ini hadirin sekalian. Bertakwalah padanya, niscaya Allah akan melindungi, menjaga kita semua. Seandainya Allah wafatkan kita juga dan kematian merupakan ajal yang tak terelakkan, baik dengan corona maupun yang lainnya, asal kita beriman, bertakwa, Allah janjikan keselamatan dan kabar gembira bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, yaqulu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala yahuthu ibadahu ala taubati wal inabati ilaih ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا ولم شعثنا واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن وادفع عنا يا ربنا سيء الأسقام واجعلنا من عبادك الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.